Nandar, Alea, Mahesa, kowe anake sopo? Kaget. Kali ini kita akan bahas film yang unik berjudul Werewolf by Night. Konon katanya ini persembahan spesial dari Marvel Studio untuk Disney. Film ini pun hanya tayang di Disney Plus saja, berdurasi singkat kurang dari 1 jam karena film ini ditujukan untuk memberi pandangan singkat tentang karakter atau konsep baru MCU. Rilis pada tahun 2022 termasuk dalam fase keempat MCU. Kurang lebih begitulah, yang penting ada serigalanya. Hehehe, gaskeun. Film dibuka dengan sebuah narator kalau semesta ini telah mengenal pahlawan super dengan segala macam bentuk keajaibannya, tapi bagaimana dengan kegelapan? Jadi di dunia modern ini para monster bermukim di suatu tempat lengkap dengan para pemburunya. Mereka membantai dengan bangga, tapi ada satu keluarga pemburu yang terkenal dengan urusan buru-memburu, pastinya tidak akan salah tangkap, dan itu adalah keluarganya Bloodstone, dipimpin oleh penguasa relik supranatural yang sangat kuat bernama Ulysses Bloodstone dengan senjata andalannya bernama Bloodstone. Namun sayangnya kini si Ulysses sudah almarhum dan Bloodstone belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan posisi si Ulysses alias Bloodstone kini tak bertuan. Di malam pemakaman si Ulysses yang dihadiri oleh para pemburu dari seluruh penjuru dunia, karena setelah acara pemakaman akan diadakan sayembara untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan Bloodstone, salah satu dari sekian banyaknya peserta adalah dia yang bernama Nandar. Dia pun disapa oleh satu pemburu bernama Mahesa. Selama karirnya sebagai pemburu katanya dia telah menaklukkan 57 monster, sementara pemburu lain hanya menatap Sinandar dengan tatapan tajam saat Sinandar melihat koleksi monster yang telah ditaklukkan keluarga Bloodstone. Tidak lama dari itu, datang seseorang bernama Alea, merupakan anak dari si Ulysses Bloodstone, disambut oleh si emak tere bernama Perusa. Seharusnya aturan Bloodstone itu diwariskan pada keturunannya, dan itu juga maksud kedatangan si Alea adalah untuk mendapatkan haknya. Namun dikarenakan si Alea ini telah lama sekali meninggalkan keluarga Bloodstone, si Matere tidak percaya dengan kemampuannya. Maka dari itu si Alea pun diwajibkan untuk mengikuti sayembara bersama para pemburu lain dan diperkenalkanlah mereka semua kepadanya. 37 kills. 26 for you. Impressive. 57. 43. And over 100. Faktanya Sinandar lah yang memiliki prestasi mentereng. Dengan lebih dari 100 monster yang telah dia taklukkan, si Matere pun mulai memberitahu aturan dan sayembaranya melalui replika jasadnya si Ulysses yang berkata, dengan kepergianku kini tibalah waktunya untuk memilih pemimpin baru dalam perang melawan monster. Penghormatan ini hanya akan diberikan pada orang terkuat dan mampu berkomitmen dengan misi kita, di mana si Ulysses telah menyiapkan satu monster yang belum pernah kalian hadapi sebelumnya. Bloodstone akan ditanamkan pada monster tersebut. Barang siapa yang berhasil mengambilnya sekaligus membunuh monster tersebut, maka dialah yang akan menjadi pemimpin baru kita. Sebelum sayembara dimulai, si Matere menambahkan kalau senjata yang boleh digunakan semuanya sudah kami siapkan di taman dan kalian hanya perlu menemukannya. Setelah itu pun upacara pembukaan sayembara dilakukan serta pembagian nomor urut peserta. You shall go first. You lucky bastard. The others will follow. Jadi arenanya bagaikan sebuah labirin. Setelah Mang Nandar yang dapat nomor urut 1 masuk, yang lain pun mulai mengikutinya dan berjalan dengan sangat hati-hati kembali ke si Nandar yang berpapasan dengan si Alea. Tapi itu tiba-tiba
Alih-alih mencari monster, si Mahesa ini malah mencari pemburu lain. Untungnya si Alea berhasil menghindar dan masih kuat walaupun sudah didagor-dagorin. Wah, semua pemburu ini ternyata licik, jadi mereka sepertinya memang mengincar si Alea terlebih dahulu, tapi untungnya si Alea ini jago juga. Mendengar ada pemburu yang akan datang, dia pun ngumpet sambil ngebekem si orang itu supaya tidak bersuara selama-lamanya. Tapi si Mahesanya, dia ternyata hanya mengambil senjatanya saja. Berhasil menemukan si monster, anehnya mereka malah akur, dan ternyata si monster itu adalah sahabatnya Sinandar. Dia ikut sayembara juga bukan untuk mendapatkan Bloodstone, melainkan untuk membebaskan si monster dengan alat peledak di tangannya yang bisa menghancurkan dinding labirin. Tapi percakapan mereka terdengar oleh satu pemburu lain Sinandar yang tidak mau sahabatnya ketahuan karena akan membahayakannya. Dia pun segera pergi dari situ tanpa dia sadari ruangan yang dia masukin di dalamnya ternyata ada Neng Alea. Sempat nyegah Sinandar untuk tidak menutup pintu karena akan terkunci otomatis. Alhasil pintu benar-benar tidak bisa dibuka dan mereka berdua terjebak di sana. Tapi Sinandar yang melihat Neng Alea terluka lumayan parah, dia pun memerbannya menggunakan dasi. Namun si Alea yang kepo kenapa seorang pemburu yang katanya sudah menaklukkan 100 lebih monster, tapi selalu menghindari para pemburu lain, bahkan terlihat seperti kabur-kaburan terus. Dia pun menjelaskan kalau dirinya bukan pemburu seperti mereka, dan jujur dengan maksud kedatangannya ke sini bukan untuk Bloodstone melainkan akan menyelamatkan si monster. Maka dari itu Sinandar ngajak si Alea untuk bekerja sama. Dia akan membantu si Alea mendapatkan Bloodstone dan si Alea harus membantu Sinandar untuk menyelamatkan si monster. Sementara itu supaya bisa keluar dari ruangan ini, jadi ruangan ini tuh ternyata makam keluarga. Si Alea teringat dengan almarhum mendiang bibinya, jadi ketika masih hidup si bibi percaya kalau suatu saat nanti dirinya meninggoy akan kembali dibangkitkan. Nah, maka dari itu supaya ketika bangkit dia tidak repot memikirkan cara bagaimana keluar dari makom, menduplikat kunci dan membuat wasiat supaya menaruh kuncinya di peti matinya. An exit strategy. Setelah keluar, mereka membuat satu rencana. Jadi yang akan menjemput si monster itu Neng Alea. Sinandar memberitahu supaya Neng Alea memperlakukan si monster seperti sahabat lama dan jangan lupa untuk memanggil dia Ted. Sedangkan Sinandar yang akan menghancurkan dinding di lokasi yang telah ditentukan. Geblohnya Sinandar, dia tidak sengaja malah mengaktifkan bomnya. Seketika mereka pun rariweh. Akhirnya si Mahesa tumbang juga. Si monster ini sebenarnya sangat galak sekali, tapi karena Bloodstone yang menempel di tubuhnya, dia jadi melemah. Tapi terbukti dengan menyebut namanya, si Ted pun seketika jadi unyu. Ted? Beralih ke Sinandar, dia yang panik karena takut bomnya meledak duluan. Beberapa kali bom itu gagal terpasang, namun pada akhirnya meledak juga di waktu yang sangat tepat. Wah, kenapa cenah geng Sinandar tidak bisa menyentuh Bloodstone? Dan hal itu terlihat oleh si Matere yang ternyata Bloodstone selain bisa melemahkan monster, juga tidak bisa disentuh monster. Dalam kata lain, Sinandar ini ternyata seorang monster. Penasaran dengan wujud asli Sinandar seperti apa? Si Matere pun langsung melumpuhkan mereka berdua.
Sadar-sadar mereka sudah terkurung, si Alea hanya bisa bengong meratapi nasibnya karena terkurung bersama monster. Sebenarnya kowe anaknya sopo, kalau jenenge monster kenapa enggak bilang? Aku ketua PP permonsteran loh mas, lawyer nih, lawyer, paham? Kini ku sadar, kop sekop dengan penuh rasa bersalah, tidak seperti si kowe anaknya sopo. Sinandar menjelaskan kalau dirinya ini manusia, tapi tidak senormal seperti manusia pada umumnya, akan berubah menjadi monster hanya di waktu tertentu saja, yaitu pada saat malam bulan purnama, yang berarti Sinandar ini adalah manusia serigala. Neng Alea tidak perlu khawatir karena bulan purnama berikutnya masih 5 hari lagi, jadi kita masih ada waktu untuk memikirkan cara supaya bisa terlepas dari sini. Dibantah si Alea, kalau kamu itu telah salah besar selama ada Bloodstone, mereka bisa memaksamu ke wujud monster kurang dari 5 menit saja. Mendengar hal itu, Sinandar pun syok parah sambil menatap ke arah patung monster hasil buruan. Bukan khawatir akan menjadi bagian dari patung itu, melainkan khawatir tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Sinandar pun berusaha meminimalisir sebisa dia untuk tidak menyakiti Neng Alea ketika bertransformasi nanti, dengan mengingat bau tubuhnya dan memperingati si Alea supaya menatap matanya jangan berpaling sedikit pun. It's time for you. Crescant, Ebrai, in tenebris feras. Bloodstone ini benar-benar sangat kuat. Materi pun kini harus modar di tangannya Neng Alea. Dia pun segera mengambil Bloodstone-nya sambil berjalan ke arah Sinandar. Lalu tiba-tiba nampaknya tatapan mata sangat warak mampu meluluhkan Sinandar. Dia pun salting dan pergi begitu saja. Namun di sisi lain si Materi dia ternyata masih hidup dan akan membedil si Neng Alea. Si Ted dia kembali rupanya mau mencari Sinandar. Si Alea pun menunjukkan arah kemana dia pergi. Film pun diakhiri dengan kembalinya Sinandar ke wujud manusia. Dan pada akhirnya mereka bisa bersama lagi. Neng Alea juga bisa mendapatkan haknya sebagai pewaris tunggal Bloodstone. Atosan Pak Rabai.